Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Ikat Nusantara ingin mempresentasikan beberapa hasil gagasan dan ide dari kelompok kami. Berikut adalah profil dari PT Ikat Nusantara. Yang pertama akan membahas latar belakang dan sejarah, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga struktur perusahaan, dan yang keempat makna dari arti lambang, yang kelima visi, misi, dan moto dari PT Ikat Nusantara. Yang pertama yaitu latar belakang. PT Ikat Nusantara memiliki arti yaitu ikat yang berarti mengikat atau menyatukan. Nusantara adalah Nusantara yang berarti yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua. Ikat Nusantara sendiri bermakna mengikat atau menyatukan negara kepulauan dengan pertanian. Karena PT Ikat Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Sedangkan untuk sejarahnya, PT Ikat Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian yang didirikan pada tanggal 28 Juli 2010. Perusahaan ini didirikan oleh mahasiswa pertanian yang ingin memajukan pertanian di Indonesia. PT Ikat Nusantara dengan merek dagang tambang merah merupakan produk benih dengan kualitas yang tinggi. Ini adalah profil dari PT Ikat Nusantara yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani nomor 14 Karawang Barat, Jawa Barat. Visi, misi, dan moto dari PT Ikat Nusantara. Visi yang adalah kami percaya dengan benih pangan yang berkualitas baik, dapat memenuhi kebutuhan pangan dan dapat mensejahterakan petani. Sedangkan untuk misinya, PT Ikat Nusantara menyediakan benih pangan dengan mutu tinggi. Untuk motonya, menanam benih untuk negeri. Dan berikut adalah struktur perusahaan atau struktur organisasi dari PT Ikat Nusantara. Untuk logonya, arti logo dari PT Ikat Nusantara yaitu lambang segitiga yang berada di luar tanaman tersebut memiliki arti, yaitu segitiga yaitu poligon dengan 3 ujung dan 3 simpul, sehingga menggambarkan saling keterikatan dalam bentuk teamwork yang kokoh dalam melaksanakan tugas. Untuk tanamannya berarti kecambah benih menggambarkan perusahaan tumbuh dari nol, yaitu benih sehingga tumbuh berkembang seperti tanaman yang subur dan kuat, perakaranya tidak mudah goyah dan tumbang. Arti dari ikat dan warna orange yang dimiliki pada tulisan ikat. Warna orange pada ikat menggambarkan kegembiraan dan kreativitas. Orange mempromosikan rasa kesejahteraan dan energi emosional yang harus dibagi seperti kasih sayang, gairah, dan kehangatan saat bekerja. Untuk warna merah pada tulisan Nusantara sendiri memiliki arti yaitu menggambarkan bahwa sebuah keberanian untuk mengambil tindakan, memiliki kekuatan energi, serta melambangkan kegembiraan. Berikut adalah sertifikat saham yang dimiliki oleh PT Ikat Nusantara dan juga penghargaan atau sertifikat yang diraih oleh PT Ikat Nusantara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang divisi pemasaran. Divisi pemasaran PT Ikat Nusantara memiliki visi, yaitu memasarkan benih dengan jaminan mutu yang terbaik, dan memiliki misi menjadikan produk Ikat Nusantara prioritas petani dan menyediakan produk benih terbaik guna memenuhi kebutuhan petani.
Berikut adalah struktur organisasi divisi pemasaran. Di tingkat paling atas terdapat manajer, kemudian dibantu oleh sekretaris nantinya. Dari divisi pemasaran dibagi lagi menjadi beberapa subdivisi. Yang pertama yaitu subdivisi analisis pasar yang mencakup riset pasar dan humas. Kemudian subdivisi distribusi dan pemasaran yang mencakup pemesanan dan pengiriman. Dan subdivisi promosi yang mencakup publikasi dan periklanan. Berikut adalah profil divisi pemasaran. Untuk bagian manajer pemasaran, di sini dipegang oleh saya yaitu Wike Widya Putri. Lalu di bagian analisis pasar dipegang oleh Luciana Dwi Pratiwi. Bagian distribusi dan pemasaran dipegang oleh Adam Didan. Serta bagian promosi dipegang oleh Agung Hidayat. Berikut adalah job deskripsi dari divisi pemasaran. Manajer bertugas untuk melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar dan sumber daya perusahaan, merencanakan marketing research dengan mengikuti perkembangan pasar, terutama terhadap produk yang sejenis dari perusahaan pesaing. Kemudian melakukan perencanaan analisis peluang pasar, serta melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan order. Kemudian, sekretaris bertugas untuk mencari informasi dan mengumpulkan data, menyusun agenda manajer, mengkonfirmasi rincian agenda kerja kepada manajer, menjadi humas manajer dengan klien, serta mengumpulkan segala kwitansi tentang pendanaan yang digunakan dan menyerahkan kepada divisi keuangan. Pada subdivisi analisis pasar, tugasnya melakukan kegiatan riset pasar, yaitu dengan menentukan wilayah yang berpotensi untuk dilakukan pemasaran. Itu didukung dari data-data di Balai Pusat Statistik, kemudian menentukan rencana fisik pemasaran, per wilayah pemasaran, per komoditi, per varietas, per bulan, per musim, dan lain sebagainya, dan mencari tahu keinginan dan kebutuhan konsumen, sehingga produk yang akan dijual itu sesuai dengan harapan konsumen. Kemudian untuk subdivisi layanan pemasaran dan distribusi, tugasnya yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen serta mengawasi jalannya distribusi. Dan yang terakhir, di promosi, di bagian subdivisi promosi, bertugas untuk melakukan kegiatan promosi dan pelayanan konsumen di berbagai media seperti media cetak, media sosial, atau media lainnya. Berikut adalah kualifikasi dari divisi pemasaran. Untuk bagian manajer, yaitu pria atau wanita maksimal usia 30 tahun, pendidikan minimal S1, diutamakan jurusan manajemen, memiliki pengalaman dalam bidang marketing, relasinya luas, mampu berkomunikasi dengan baik, serta bisa bekerja secara disiplin. Kemudian untuk bagian riset pasar, kriterianya adalah pria atau wanita maksimal usia 30 tahun, pendidikan minimal S1 diutamakan jurusan manajemen, memiliki pengalaman bekerja selama kurang lebih 1 tahun, public speaking-nya bagus, disiplin, teguh, dan bekerja keras. Untuk bagian promosi, kriterianya yaitu pria atau wanita usia maksimal 27 tahun, pendidikan minimal D4 dari jurusan manajemen, desain grafis, sistem informasi, atau multimedia. Menguasai aplikasi editing seperti Photoshop atau CorelDRAW, mampu bekerja secara tim, serta memiliki sikap yang baik. Untuk divisi penjualan, kriterianya yaitu pria atau wanita usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal S1, diutamakan manajemen, punya pengalaman kerja kurang lebih 1 tahun, mampu bekerja secara tim, memiliki tanggung jawab yang tinggi serta disiplin, dan bekerja keras. Untuk alur distributor benih dimulai dari perusahaan ke distributor, lalu ke pedagang besar, kemudian ke pengecer, dan terakhir ke petani. Kami mendistribusikan benih jagung hibrida ke 3 daerah. Di antaranya daerah Kabupaten Tuban di Jawa Timur,
Lampung Timur di Lampung, dan Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah. Untuk jagung hibrida, kami mengeluarkan 2 varietas, diantaranya jagung super sweet dan jagung bisma. Untuk tiap varietas berbeda persentasenya. Kami mendapatkan bobot utuh sebanyak kurang lebih 220 kg. Untuk bobot varietas super sweet sebanyak kurang lebih 91 kg dan bobot varietas bisma kurang lebih 136 kg. Selanjutnya rencana pemasaran per kabupaten atau kota. Untuk Kabupaten Tuban dengan persentase 55% mendapatkan bobot total sebanyak 125 kg. Sementara Kabupaten Grobogan dengan persentase 25% mendapatkan bobot total sebanyak kurang lebih 56 kg. Dan terakhir untuk daerah Lampung Timur dengan persentase 20% mendapatkan bobot total sebanyak kurang lebih 45 kg. Untuk varietas super sweet pada musim kemarau dengan persentase 60% mendapatkan bobot total kurang lebih 54 kg. Dan persentase tertinggi ada pada bulan April yaitu 14% dengan bobot kurang lebih 12 kg. Sementara untuk musim hujan atau semester hujan didapatkan bobot total sebesar 36 kg. Dengan persentase tertinggi ada pada bulan Oktober yaitu 10% dan bobot totalnya kurang lebih 9,1 kg. Sementara untuk varietas bisma pada musim kemarau dihasilkan bobot total sebanyak 81 kg dengan persentase bulan tertinggi pada bulan April yaitu dengan bobot total 19,1 kg. Dan untuk semester atau musim hujan didapatkan bobot total sebanyak kurang lebih 54 kg. Dengan persentase tertinggi ada pada bulan Oktober yaitu 10% dengan bobot total 13,6 kg. Untuk pendistribusian benih kedelai, kami mendistribusikannya ke daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk Jawa Timur ke Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Nganjuk, untuk Jawa Tengah ke Kabupaten Grobogan. Rencana pemasaran per varietas untuk varietas Anjasmoro dengan bobot varietas sebesar 523 kg dan varietas Wilis 349 kg dengan bobot utuh yang didapat adalah 872 kg. Selanjutnya rencana pemasaran per kabupaten atau kota. Untuk Provinsi Jawa Timur dengan persentase total 72%, Kabupaten Banyuwangi 42% dan Nganjuk 30%. Untuk Kabupaten Banyuwangi menghasilkan bobot total kurang lebih 366 kg dan untuk Kabupaten Nganjuk kurang lebih 261 kg. Sementara untuk Provinsi Jawa Tengah dengan persentase 28%, untuk daerah Grobogan yaitu 13% dengan persentasenya 28% menghasilkan bobot total sebanyak kurang lebih 244 kg dengan bobot total 62 kg. Untuk varietas Wilis pada musim kemarau didapatkan bobot total sebanyak 191 kg dengan persentase terbesar ada pada bulan April yaitu 13% dengan bobot total 45 kg. Sementara pada musim hujan didapatkan bobot total kurang lebih 157 kg dengan persentase tertinggi ada pada bulan Maret dengan bobot total 41 kg. Dan ini adalah contoh dari desain kemasan produk yang akan dipasarkan dari benih jagung hibrida. Lalu ini adalah desain kemasan untuk benih kedelai dari varietas Wilis dan Anjasmoro. Saya Agung Hidayat dari Subdivisi Promotion akan menjelaskan slide bagian promosi. Media promosi yang pertama adalah Plang. Plang sangat penting untuk menunjukkan bahwa tempat dan lokasi suatu perusahaan atau kantor pusat atau kantor cabang nantinya. Di dalamnya ada nama perusahaan yaitu PT Ikat Nusantara dan alamat kami. Yang kedua yaitu media cetak seperti banner, kalender, X-banner, koran, dan brosur. Di banner lebih menampilkan profil dan produk unggulan kami dengan sentuhan beberapa kata periklan. Kalender, X-banner, dan koran juga sama seperti
banner, yaitu menawarkan profil dan produk unggulan kami. Berbeda dengan media cetak brosur, lebih menampilkan informasi sosial media kami dan visi misi kami, serta tak lupa menawarkan keunggulan produk kami. Yang ketiga, media elektronik. Kami berencana akan bekerja sama dengan para influencer, YouTuber, atau radio FM di kota tujuan distribusi kami. Yang keempat, media sosial. Untuk distributor, kami membuat grup WhatsApp untuk memudahkan berkomunikasi. Kenapa kami hanya mengambil 3 sosial media saja? Karena kami ingin semua karyawan IKAT Nusantara untuk ikut memasarkan produk unggulan kami. Istilahnya paid promote. Yang kelima, Bazar dan Expo. Setiap peluncuran varietas baru, kami mengadakan Bazar dan Expo. Di sana akan memamerkan produk unggulan kami dan membuka registrasi untuk distributor baru atau reseller baru, serta ada hiburan musik supaya menarik pengunjung. Yang terakhir itu mengadakan seminar dan pameran produk unggulan kami. Pesertanya anggota distributor kami, petani lokal, tokoh tani, instansi pemerintahan pertanian, serta mahasiswa. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian materi yang salah, karena kami masih tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.